lagi akan kuhitung berapa orang jumlah sahabat-sahabat. Ustaz lo saya tahu. Alhamdulillah ya. Saya tahu Ustaz. Ada lah orang bos, Pak Dewan. Siap Pak Dewan, siap Pak Dewan, siap. Ini nelpon awak lah 3 kali tak ngangkat. Tak ada pokir lagi. Dan itulah cerita dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Main-main, senda gurau, bola-bola, cerita-cerita, memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan jabatan, memperbanyak harta, memperluas tanah. Padahal semakin banyak karunia Allah yang diterima di dunia, semakin lama pertanggungjawaban di akhirat kelak, semakin lama. Kisah itu entah sahih entah tidak, tapi layak untuk dijadikan renungan. Ketika seorang raja minta ditemani di dalam kubur, ada yang sanggup seorang nyokok apa? Sebulan menemani di raja di dalam kubur, maka akan diberikan istana dan segala isinya. Lepas sebulan 30 hari keluar anakmu apa tuh? Memang tolong adanya 30 hari mengamankan raja yang sudah meninggal di dalam kubur. Diberikan istana dan segala isinya. Nggak omongannya ada Bapak Ibu. Apa dia itu? Kapak kocie aja 30 hari nggak selesai benarnya. Bayangkan kalau aku punya istana dan segala isinya, berapa lama aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karenanya yang tak boleh hilang dari diri kita adalah rasa terima kasih kepada Pak Wajo keadaan. Yakinlah seburuk-buruk keadaan kita, kalau Allah perlihatkan banyak orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita Bapak Ibu. Cuman kita tidak tahu aja. Kalau di antara rahmat Allah tuh, Allah colitkan semua keburukan yang ada di dunia. Andai dicolitkan, mungkin kita tidak akan poloh hidup Bapak Ibu. Wah, ada yang bermasalah Ustaz, keluarga tuh elo-elo aja nampaknya. Sudah bercokak bombe malam takut kan apa bedawan? Banyak auto Ustaz, banyak fikir Ustaz, utangnya kan tak bedawan. Kamu pernah bertanya ke udah-udah yang kalau kita zahirnya mencari penghasilannya itu sebulan 1 miliar Bapak Ibu. 1 miliar. Kok di awak tuh sangat banyak loh ya. Pas sampo tanya berapa utang udah di bank? 999 juta Ustaz. Bapak tinggal. Nah, jangan kemudian karena memandang dunia lupa akan betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi hidup, hiduplah dalam taat kepada Allah. Selagi kuat, pakailah kekuatan untuk taat kepada Allah. Selagi hidup, pakailah hidup itu untuk taat kepada Allah. Cepat atau lambat, hari ini atau esok, yang berbahagia, yang selamat adalah orang-orang yang menjaga kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang cantik, bukan mereka yang gagah, tetapi mereka yang menjaga kepatuhan kepada Allah di setiap keadaan yang dia alami. Sampai jam apa ke pengurus ketua? Itu mau kodimah aja lah. Bapak Ibu, ambo ustaz profesional ambo. Kalau Bapak Ibu kecen olah na buya, ambo olah aja langsung. Disinggung buya, enggak. Secopet aku Bapak Ibu nak pulang, ambo secopet dulu nak balik. Jadi kalau elah jadi na buya, aku pulang aja kita lihat Bapak Ibu. Tapi kalau lihat dojo, gue dalam pinggan tuh bawa pulang. Entah do tambah betul. Lah insyaallah kasih dan mau kasih di semangat jamaah nampak nyoba boleh ada pengurus tak lain. Coba Ustaz, boleh je lah Ustaz. Berselawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi-lagi Bapak Ibu? Lagi-lagi apa Ustaz? Bersolawat awak Nabi ke Nabi. Kama malaja so Nabi. Kalaulah bukan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat yang kemudian diwarisi oleh ulama, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu adalah terbalik awal. Kalaulah bukan perjuangan Nabi Muhammad dengan para sahabat yang diwarisi oleh para ulama, kita tidak akan mengenal masjid.
kita tidak akan bersaudara. Ibu-ibu tidak akan boleh masuk masjid, tidak boleh. Perempuan tidak boleh masuk masjid, haram, aib. Perempuan itu sangat dihina dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Suami tidak akan bertanggung jawab kepada istrinya. Istri tidak akan amanah pada harta suaminya dan anak-anaknya. Tapi karena perjuangan Nabi Muhammad, kita rasakan betapa indahnya hidup di bawah naungan agama Allah Subhanahu. Kebohongan dilarang, selingkuh dilarang. Walaupun ada cie-cie, tapi kan mengojon yang dilarang. Mambik punya kawan haram. Termasuk dalam jual beli tanah, kalau sedang nyogor kawan kita tidak boleh masuk nyogor. Sebanyak apa benalah piti kita. Termasuk partai. Partai kalau lahir juga kawan dan banyaknya piti kita tidak boleh diboleh dakwah ada. Lahir. Kalau dilakukan haram apa itu? Mudah-mudahan Mas Raya tidak ada yang model itu. Amin ya rabbal. Maka bersolawat itu yang bisa. Apa solawat besar? Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak lafaz solawat Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu yang hafal solawat kepada Nabi? Solawat ke Nabi apa yang hafal? Salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Salawat tibbil qulub. Ada salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesan tangan tidak. Mana ancah daripada tembak-tembak, tembak-tembak, mana ancah? Meskinya banyak nama yang tahu. Mestinya rumah-rumah kita kan isinya salawat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyina. Harusnya salawat Bapak Ibu. Kenapa? Itu nanti bisa kita bojon nih Bapak Ibu. Itu nanti bisa dakwah. Kamu nolong Nabi apa cara? Tapi hebatnya salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku sekali kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Enggak, Nabi berselawat kau ada siapa? Allah Subhanahu. Nanti kita beremeh-remehkan aja Bapak. Kalau datang ke kiai, datang ke buya, datang ke ustaz, dikasih amalan selawat, baca 50 kali sehari, 100 sehari sekali. Bagaimana cara Allah berselawat ke kita Ustaz? Allah lapangkan kehidupan yang sempit. Allah tenteramkan jiwa yang gelisah. Allah berikan jalan keluar dari masalah yang sulit untuk dicari solusi. Berkah dan buah daripada salat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Dan lebih luar biasanya Bapak Ibu, seluruh salawat yang dibacakan kata Nabi ma'rudatun alayya, disampaikan kepada dari sungai Komboy atau Kambut? Komboy. Sampai kepada Nabi. Dari Sijunjung sampai kepada Nabi. Dari Dharmasraya sampai kepada Nabi. Dan Bapak Ibu, innama anta ayyam idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kita hanya kumpulan dari beberapa hari. Satu hari berlalu maka sudah hilang sebagian dari diri kita. Maka lewat hari ini cek lain lah kurang lebih badan kita mah. Lewat hari ini cek lain kurang lebih cek lain. Maka yang mesti kita pastikan amal soleh di setiap hari baru yang kita jalani. Perbanyak syukur, perbanyak salawat, karena hari esok belum tentu datang. Hari kemarin sudah berlalu. Andailah hari-hari itu diisi dengan salawat, dengan ibadah, dengan zikir, dengan syukur, mudah-mudahan menjadi hari-hari yang Allah berkahi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengaji olah takut. Hampir menangi lo kori dia mengaji takut. Iya Pak Janji berdua tinggal seorang aja. Itu kebersihan hati anak-anak itu begitu. Asa berjanji berdua, poi berdua. Asa dak lo kawannya ibu hati. Itu anak-anak. Kalau pejabat mulai berdua tinggal seorang. Dan tim ses tinggal. Aku banyak orang kecil, andailah bisa jadi anak-anak. Apa jadi anak-anak? Nggak ada bebannya, putih, mulus, bersih, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada dendam. Happy hidup anak-anak. Dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu hanya main-main. Buat umat canca sudah tulah tinggal mode, hancur lo lihat, buat lo baru lihat. Boleh auto maha-maha, kredit, sudah tulah tinggal mode, kredit lo lihat. Iya anak Fortuner aja sama aja kawan mah. Punya kecil miskin uang mah. Biarlah 7 juta kali sebulan. Masalahnya Fortuner. Untuk yang bergora-gora uang serius, untuk yang serius uang bergora-gora. Salatku serius kok. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Nanti kalau tiba hari kiamat, lalu kita mati semuanya, dibangkitkan kembali. Yang pertama kali ditanya Allah, sholat. Saking seriusnya sholat. Tapi betapa banyak orang yang main-main dengan mengumpulkan bekal di dunia. Sholat mengumpulkan bekal untuk akhirat, bersedekah bekal akhirat, mengaji bekal akhirat, sholawat bekal akhirat, mengurus masjid bekal akhirat, mengajak orang dalam kebaikan bekal akhirat. Betapa banyak orang yang main-main begitu Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak masuk, maka kita katakan Alhamdulillah. Ceramah pun olah tadi. Apa judul ceramah pidato cilik tadi Bapak Ibu? Isra, hikmah Isra. Ya Isra mi, ada saling toko aja. Jadi tidak muatan aja di belakang. Terus apa pantunnya yang pertama-tama? Apa pantunnya tak dulu? Gue dibahas tadi anak kita Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, sudah sekian kali kita. Ambo yakin Bapak Ibu tidak ada yang tak percaya di Isra Mi'raj. Ada yang tak percaya? Artinya panjang urusan kita nanti. Tak pulang-pulang mungkin masih junjung dari. Tapi kalau lah percaya, ya memang begitu. Karena kita menerima dengan iman. Kenapa mesti kita terima dengan iman? Karena memang itu jawaban satu-satunya supaya kita bisa menerima itu. Maka kita landaskan kajian kita malam ini dengan ayat yang tadi dibaca oleh qari'ah kita Bapak Ibu. Itu qari'ah yang baca tadi? Qari'ah. Goreng cek betul? Qari laki-laki yang membaca. Qari'ah perempuan yang baca Quran. Siapa kalau bilang tadi laki-laki kita bersih? Oh, aku dia pun kayaknya mota aja kan nampak orang bukan siapa yang bukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cerita tentang Isra Mi'raj yang sampai hari ini kita terima tidak akan berubah sampai hari kiamat dan tak boleh diubah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Jangan ada yang menuka dan jangan bagian dibuka Bapak. Adalah Ustaz baru tibojo tukanya deh. Honda Isra itu sebenarnya Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Iya buya deh. Dah salah. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kita sebut dengan Mi'raj. Nabi berangkat menggunakan kendaraan bernama Buraq. Singgah di beberapa tempat lalu disuruh sholat. Ceritanya masih sama. Lalu melihat beberapa gambaran umatnya, buku panjang lalu disyakarkan ke wajahnya sendiri. Ada sekelompok orang yang kemudian ada daging yang bagus, yang baik, tapi dipilih daging yang busuk.
Kenapa itu Jibril? Inilah di antara umatku pertama lebih suka berzina daripada tidur dengan istrinya sendiri. Daging yang halal, yang baik, yang jelas ada, tapi dia sedang banyak piti, sedang menjabat, pengguna aku bertugas sekali mencari perempuan-perempuan, entah perempuan malam, entah perempuan siang namanya Bapak. Siangnya tuh loh. Itu gambaran itu. Dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Isa dan Yahya. Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Ada hadiah Ustaz? Biar nak semangat jawab itu ada hadiah tak? Ada hadiah aja banget. Nabi Idris. Langit keberapa tuh? 4. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ada yang mengatakan Harun di langit keempat, Idris langit kelima. Ada beberapa riwayat Bapak Ibu. Ada beberapa riwayat. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kate tidak bisa dikawalan dengan Jibril itu. Privat antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Nabi Ibnu Abbas dan Sayyidatina Aisyah. Apakah Nabi melihat Allah? Kata Sayyidatina Aisyah iya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas tidak. Karena Nabi mengatakan ra'aitu nura. Aku hanya melihat cahaya. Perbedaan pendapat sejak zaman Nabi sampai kini ada Bapak Ibu. Kau fikirnya Pak? Tapi kalau ada yang kunut, ada yang tak kunut, dia jola. Tak bisa dah. Ada yang pakai sarung, ada yang berjubah, ada yang berjangkrik, ada yang indah, ada yang senteng celananya, ada yang indah. Ada yang pakai cadar, ada yang indah. Yang penting solatnya sama, rukuknya. Itu kalau khilafiyah Bapak Ibu. Tapi kalau solat subuhnya 3, itu tidak bisa dimaklumi. Sesat tuh. Itu khilafiyah apa? Khilafiyah apa? Untuk tidak mengaji. Lo kami diambil itu jawabnya Bapak Ibu. Yang khilafiyah tuh berzikir bersama-sama setelah solat atau tidak Ustaz? Yang setuju zikir, yang tidak diam. Bersalam-salam setelah sholat boleh Ustaz? Boleh. Kamu tak biasa Ustaz? Tak usah bersalam. Tapi orang yang bermasalah hatinya itu dijadikan masalah di masjid. Itu dah khilafiyahnya yang salah terus. Hati memangnya busuk. Asal panjang janggutnya berarti busuk hati dia janggutnya itu dapat. Kalau tak berjanggutnya berarti busuk hati dia tak pakai janggut itu. Jadi tak ada urusan jenggot. Kami yang berjenggot ku berarti kau yang alunton boleh. Yang salah-salah sentiang ku berarti kau yang alunton boleh. Nyo balik kepada karakter masing. Maka tak bisa inyo menjadi lambang dari Islam, tak bisa. Islam yang nyo pahami model itu mungkin. Dan kami yang kami terima dari guru model itu dulu buyak. Silakan. Tapi jangan katakan itu Islam satu-satu. Bahkan ada yang berbeda pendapat yang agak ekstrim itu Bapak Ibu pada masalah akidah. Walaupun akidah ke usul, tapi ada tuh furu'nya, cabangnya ada puluh. Allah kok di mana? Nah, kayak gitu pertanyaan. Dan kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, tidak usah membahas itu. Maka ulama dulu ada yang memakai takwil, ada yang memakai tafwid. Yang mengatakan Allah di langit dijawab dengan Isra Mi'raj. Nabi sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak kesobok dia Tuhan situ lah. Dia nabi-nabi sobok situ. Kalau engkau katakan Allah di langit itu sobok dan Nabi situ. Perdebatan itu wajar sampai hari ini terjadi Bapak. Jamaah masjid, pengurus masjid mesti agak lebih lapang dadanya. Dia tidak lagi mempermasalahkan hal yang kemudian memang khilaf sejak dulu-dulunya Bapak. Termasuk tanggal Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan di Rajab.
Tapi yang lebih kuat pendapatnya kemudian disepakati oleh umat Islam seantero dunia, terjadi di bulan Rajab pada tanggal 27. Ada yang mengatakan tanggal 26 Ustaz? Ya mungkin ada referensinya, ada. Tapi kalau lah sompi aja artinya payah juga. Kalau biar betul kan? Lihat tak ada tersinggung mau dikejar. Lihat apa? Apa tanggung jawab Pak? Siap. Subhanallah, kita bahas kalimat subhannya Bapak Ibu. Subhana tanzihun minallahi subhanahu wa ta'ala li nafsihi al-a'zam. Menyucikan diri Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dikatakan oleh Allah untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanzih. Apa maksudnya? Menyucikan Allah dari segala hal yang tidak layak bagi Allah, baik perbuatan, baik sifat maupun zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Ustaz? Allah hidup. Hidup Allah atau tidak? Kita hidup. Samakah hidupnya kita dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan dipikir model hidup kita berapa oksigen yang dibutuhkan oleh Allah. Tu hidup awak. Berarti Allah pada tampek dulu. Kok ada tampek dulu Allah? Berarti itu adalah serawan, adalah pinggangnya, adalah bokongnya, adalah paha. Kan panjang ceritanya itu apa? Tajsim haram. Menjisimkan Allah tak boleh. Lalu bagaimana? Serahkan hal-hal yang mahal layak itu hanya untuk Allah Subhanahu. Maka beriman kepada Allah secara umum, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun. Itu iman kepada Allah secara umum. Secara khusus, beriman dengan bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamun bi nafsih, wahdaniyah. Dan kami dah itu pembagiannya Ustaz. Pembagiannya adalah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Silakan. Semuanya bertujuan untuk menyucikan Allah Subhanahu. Kenapa itu perlu ditanzih? Kalimat subhan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kalimat subhan, segala kejadian, segala peristiwa, segala informasi itu di luar kemampuan manusia. Itu diantara rahasia kalimat subhan. Seluruh kejadian, seluruh peristiwa, seluruh informasi yang ada setelah kalimat subhana, maka informasi, kejadian dan berita itu di luar kemampuan manusia. Jangan dibayangkan kita membawa anak pergi ke Solo, pergi ke Padang, pergi ke Mekah, sama dengan Allah membawa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Salah. Makanya tanzih, menyucikan. Kan ayatnya asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Jangan dibayangkan memperjalankan mau diawak berjalan, karena ada kalimat subhana. Tanzihun lillahi subhanahu wa ta'ala. Asra, Nabi ketika turun itu Bapak Ibu mengatakan usriyabi, aku diperjalankan. Nabi tak katakan sara itu, aku berjalan, tidak. Orang yang paham kalimat subhan, dia tak akan terpojok sudah itu lihat Bapak Ibu. Orang yang paham kalimat subhan, karena secara langsung, secara otomatis dia akan mengerti bahwa informasi setelah kalimat ini adalah informasi dan kejadian di luar kemampuan manusia. Kenapa orang-orang Quraisy waktu itu menolak? Karena dia mengukur dengan kemampuan manusia. Tapi ya Allah Ustaz, tentu tetap butuh waktu ya Ustaz. Kenapa ada orang yang mempermasalahkan waktu? Karena jarak dari Palestina, dari Masjidil Haram, Makkah ke Palestina itu waktu itu dengan menempuh perjalanan darat menggunakan onta sebulan, sebulan.
Sebulan ke poin, sebulan ke pulang. Nabi Muhammad SAW membawa informasi dari Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, turun kembali setengah malam. Wajar tak kalau orang menolak Bapak Ibu? Kau ada iman, aku ada iman, dia tak pakai iman ya. Waktu yang harusnya ditempuh 2 bulan, ditempuh dalam waktu 1. Lebih percaya Bapak Ibu? Oh, dia ada iman ya tak? Tapi aku ingin melogikakannya Bapak Ibu, bagaimana kemudian jarak tempuh itu bisa tidak bermakna. Iko yang disampaikan oleh Syekh Al-Marhum rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, di antara guru besar di Al-Azhar di Kairo, kemudian min hay'ah kibar ulama, pakar tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Kata beliau, kau di dokan ada kau apa Iwan? Kalau dia bermasalahkan waktu kan ada yang bawa-bawa gitu. Sekancang apa Nabi itu? Komen aja mau anda ada cabi-cabi baju kan gitu dalam iklannya Bapak Ibu. Masa Nabi sekancang itu tidak usah badannya? Karena mengukur dengan kemampuan manusia. Makanya tadi yang boleh jelaskan kalimat subhanallah. Bapak Ibu misalnya kalau mencari sesuatu yang menakjubkan, Bapak Ibu katakan apa? Subhanallah. Kenapa dikatakan subhanallah? Raso-raso dak kanado yang bisa uang membuat modeko gitu. Tak mungkin. Subhanallah, indahnya alamnya, masya Allah. Kalau laki-laki itu jadi produksi ya, subhanallah, ancak eleh gitu. Mengagumkan. Kata beliau, waktu tempuh itu bergantung kepada siapa yang berjalan atau kendaraan apa yang membawanya. Maka bisa jadi waktu tempuh kok tidak dibutuhkan, tidak perlu waktu dah. Le paham Bapak Ibu? Baik. Kamu aja lah, aku yakin ada paham lah itu. Mohon maaf nih. Mana resiko nak jago teh? Resiko kekeliran jauh lah. Kalau yang berjalan anak yang baca Quran tadi, yang menangis tadi siapa namanya? Berapa lama dia sampai ke giliran jauh? Sebulan. Anda bisa tak sampai dan punya apa tuh takui? Dari simpang Selago ke simpang Selago dah. Sampai ke giliran jauh. Kalau anak ketek tadi berjalan, kini tak? Seminggu lah. 2 minggu lah. 2 minggu lah. Kalau apa-apa yang berjalan? Apa-apa? Pak Babin lah, Pak Babin yang tentara lah. Tentara itu polisi. Kalau Pak Babin tentu lebih toko berjalan daripada kita. Sehari tembus dah beliau. Kalau beliau pakai Honda, sangat jauh. Kalau beliau pakai oto, Sangat jauh. Kalau beliau pakai roket. Kenapa waktu yang tadi sebulan bisa jadi 2 minggu, bisa jadi sehari, bisa jadi tidak? Maka jarak tempuh bergantung kepada yang berjalan atau kendaraan yang dibawa. Makanya dipersalahkan dia jarak waktu tempuhnya. Kamu yakin Bapak Ibu onggok-onggok aja boleh? Kok HP yang bawa? Kok terlompang kok belombin lo kok. Ada semut 20 ekor. Ambo suwo membawa HP ko sampai ke Maria. Berapa lama ya? Somoi. Mau kita kok, sampai gulo. Hah? Kalau pakai dompet sampai copet di bawah. 20 aja apa bawa desa agak 8 gram lah. Berapa lama sampai ke Maria? Tali kata bon tidak lo dek kos ngomong ya. Kalau ambo yang minat berapa lama? Butuh waktu? Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang memegahkan zat yang maha kuat dan maha agung sekali. Butuh waktu? La yahtaju ila waqt. Kata beliau, la yahtaju ila zaman. Jadi kejadian memindahkan Nabi, memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Allah Subhanahu wa taala wala yahtaju ila zamani aslan. Sebenarnya tak perlu kita mikir waktu tua dah, karena Allah pun tak butuh waktu. Jadi jangan diukurnya kecepatan cahaya tadi Bapak Ibu. Kita awak dah. Tak kau usah beli nabi kat nenek Allah. Itu awak begitu loh. Apa cara ngecek kau. Iko yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu di luar kemampuan manusia. Tapi masih ada proses menunjukkan itu. Banyak hikmahnya nanti Bapak Ibu. Hikmah diantaranya adalah beliau berangkat dengan jasad dan ruh beliau. Apa bukti yang paling kuat Nabi berangkat dari ruh dan jasad dengan jasad dan ruh beliau? Apa bukti yang paling kuat? Bukti yang paling kuat adalah penolakan kaum Quraisy, kafir Quraisy di kota Mekah untuk berita yang dibawa Nabi. Penolakan mereka menjadi bukti bahwa Nabi berangkat dengan ruh dan jasad. Kalau mimpi, le percaya orang kan? Cayo mimpi, dan tadi mimpi kumokan, cayo mimpi. Dan kalau ini ketujuh bang, di mana? Di mimpi cayo. Jadi presiden kan bisa bagi bang, bilang dalam mimpi, oh cayo. Udah kayak bawang ada. Kenapa orang ego ini mengecek ambo berjalan diperjalankan sampai ke langit yang ketujuh seorang aja dah. Nah di situ baru kemudian orang tidak. Ada satu orang yang percaya, sahabat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di antara hikmah Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, meneguhkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul agar semakin kuat kekokohan imannya kepada Nabi dan Rasul. Apa dek malam? Itu di antara hikmahnya. Kalau siang tu nampak aja doang, nampak burak tu tiba, nampak ada Nabi di bola, tu tak perlu iman buana ada apa tu nampak. Kalau malam, uang lalolok sadu Ini mohon maaf nih, kan kita kok kumur tadi tidak makan Itulah pulang Bapak Ibu saudara. Ada seorang jamaah besok paginya kecen, setelah pulang kalian saudara dan lap sadu musoji itu sampai kapak-kapakan. Lain saya Bapak Ibu. Apa dah capek kan? Antai yo ke? Hendak nyoria, aku dak nyoria dari nyo sombong. Kamu tabon-tabon boleh kambing tadi ya. Aku sedang ceramah tabon jo boleh kambing boleh kan? Lapoi jamaah satu yang bosekam bola mampu prosin satu Kalau ada yang percaya itulah sahabat saya aja. Karena dia mengabarkan sesuatu yang tak nampak dari mata dan tak terdengar oleh. Kalau siang tu banyak orang nampak, iya nyok kojo, kono iya nyok kojo tadi. Pas ibu tanya, iya kojo di masjid tadi, iya nampak dari mana? Iko orang nampak tak ada seorang lain. Kecuali ada kafilah yang kehilangan onta di tengah perjalanan, ditunjukkan oleh Nabi. Onta kalian kemai pergi tadi mah. Lagi ibu kafilah tu di Mekah. Awang kafir pun tak percaya dah Bapak. Nah, jadi kalau memang orang yang tak elok aja awak nampak apa awak elok, dia tak elok dia dengan Bapak. Ayo tak sudah dia. Apa kata Sayyidina Ali? Tak perlu kau ceritakan baikmu kepada saudaramu karena orang yang menyayangimu tak butuh itu. Itu perlu. Dan tak perlu kalawan awak mengeceh nelok awak sendiri. Kenapa? Orang yang membenci kita tak kita pengaruh dulunya betul-betul. Lalu bagaimana? Berbuatlah dengan ikhlas hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu. Mengurus masjid kok bawa tantangannya Bapak Ibu. Maka kita tidak bisa mengurus masjid rakaat, kita mendoakan aja di sana. Semoga yang mengurus masjid ini Allah urus hidupnya dari dunia sampai. Kenapa harus didoakan Ustaz? Bawa. Bapak termasuk ini 60 juta kan aja po ya? Tak ada nampak nama ada nama. Dan tak pengaruh lah pengurus lah Tobido panen kan. Tapi cuma soal itu lah kada pakai dah. Ada masalah. Tapi ada yang kemudian bersabar, Pak, itu apa sih? Piti 60 juta tuh, iko. Kau ni sebut naik
sertanya dah buat aja kau je. Astagfirullahaladzim. Kemana aja pergi infak, potong lah minta sumbangan, gini minta sumbangan loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bekerjanya untuk Allah susah untuk dipatahkan semangatnya, susah bisa. Tapi orang yang berbuat untuk dunianya, kalau tidak tercapai tujuan dunianya, tidak nio datang dari Bapak Ibu. Nyo hadir ingin dihormati sebagai orang tua di sini. Hormati ambo. Kira tiba jamaah di masjid onto-onto aja nya. Tak ada yang bersolat cium tangan kayak juga. Ya tak pergi masjid itu lihat foto. Tak ada nang pandai mau rokok dan seorang wala ada. Untung nak tu Bapak Ibu, untung nak tu. Masya-Allah. Jadi, lalu bagaimana supaya kita kuat kokoh? Berbuatlah karena Allah Subhanahu. Tapi katanya Nabi Islam Mi'raj itu di tahun kesedihan Ustaz. Iya. Meninggal ke pamannya istrinya. Iya. Berarti itu Nabi pergi buati lah tu meninggal bininya jangan kerja pamannya. Dan itu aja. Satu Abu Talib, paman kandung Nabi, itu adalah tonggak dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Kata beliau sederhana, ambo belum bisa menyampaikan apa yang disampaikan anak saudara ambo. Apa maksudnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Belum bisa ambo menjawab itu lah. Kenapa belum bisa? Karena banyak tekanan dari pemimpin-pemimpin Quraisy waktu itu. Jadi bukan dakwamu aja Abu Talib, bukan dakwamu aja. Banyak tekanan. Bupati itu apa ya? Bupati itu mah. Mungkin Kapolri mau dari pulau dah tahu lah apa. Bukan dakwamu menangkap orang narkoba, kok tekanan banyak mana? Bukan dakwamu Pak Prabowo membuat tekanan, cuma awak tak tahu, awak tak tahu. Awak tahu tuntut. Apa kerja pemerintah? Apa kerja aparat? Bukan begitu. Dijelaskan tidak bisa. Jadi kalau anggota dewan tiba, ibu ada proposal itu coba lah ngene aja, maklum aja lah itu. Tak ada pikir, tak ada pikir. Tadi KCN, Pak 25 juta gaji Pak sebulan mah, itu yang terdong ngadek masyarakat. Ada potonganku, ada setoranku, ada duduk jiko, baju tak? Mau baju yang 1.000 lebih yang 1 juta aja lebih. Abu Talib, bukan saya tak mau, bukan begitu, bukan tak mau saja, banyak pertimbangan Abu Talib. Tapi walaupun aku belum bisa mengatakan apa yang dikatakan saudaraku, anak saudaraku, apapun yang dia lakukan di kota Mekah, biarkan saja, jangan kalian ganggu dia. Kalau kalian ganggu dia, kalian menginginkan perang saudara terjadi di kota Mekah. Sehingga selama Abu Talib hidup, tak satu pun yang berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya. Di tahun itu meninggal pamannya Abu Talib. Jadi yang disedihkan Nabi itu bukan berpisah dengan paman, tapi berkurang tonggak dakwah Nabi Muhammad. Kalau ada udah yang bagak-bagak, yang kayo-kayo sekitar siko itu pada bapak itu. Dan dia belum ke masjid lah, urusan masjid, coba kalian gaduh-gaduh. Berhadapan kalian tu dah. Dan dia belum ke masjid doang, dia itu yang kita dah kaya. Dan dia belum pernah mempak masjid lah. Tapi kalau pergi masjid dan kalian gaduh-gaduh, berhadapan tu dah. Biar aja lah pengurus masjid itu mengurus masjid. Biar aja berdakwah itu. Asal kalian gaduh, awas kalian. Itu kok dapat nama bagak. Bagak Abu. Kemudian Khadijah. Khadijah kok janda kaya luar biasa. Ibu-ibu kok ada yang nama Khadijah? Cucu ada nama Khadijah. Lagi nama cucu Khadijah. Kenapa? Teringat kepada Nabi. Lagi nama anak laki-laki Abdullah, Ibrahim. Lagi perempuan Ummu Kalthum, Zainab, Ruqayyah. Kenapa kalian kasih itu? Karena kami ingin teringat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi nama anak Gilbert, Alex. Kok ada nama? Kita tersinggung lah bapak ibu. Lagi nama anak Lola. Lola. Bukan salah. Ismul alam itu sebenarnya tidak butuh makna. Siapa tuh Lola? Itu yang dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tuh Lola namanya. Tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Kamu Syukri namamu, Syukri. Apa Syukri itu artinya syukur? Bisa jadi. Tapi yang Syukri itu dari ujung rambut sampai ujung
Namo sebenarnya itu ismul alam dalam bahasa Arab. Tapi dari tadi dia namo juga, agilah nama-nama yang mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarang agi aja pelajari yang elok dulu. Bagian nama Abu Lahab, itu paman Nabi Pak Ustaz dia pun kurang ajar. Cucu aku dari Al-Quran namanya apa ya? Apa nama Al-Baqarah tu jauh ya dia. Begitu kita perlu belajar. Termasuk kalau para ustaz, mohon maaf Pak, ustaz-ustaz, buya-buya, nandak pandai bahasa Arab ceramah, jangan bahasa Arab loleh. Sepotong-sepotong lagi lo bahasa Arab, salah loh. Kawan nemu ngerti bahasa Arab, goli telingo deh di bawah teman-teman. Kalau memang tak ada kemampuan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu menarik, perubahan katanya menarik, pemberian barisnya menarik, salah baris salah maknanya. Salah pelafalan huruf, salah maknanya. Khawatirnya nanti kita bahasa Arab jo, rukwe wong menjamaah di bawah ngerotinya bahasa Arab, lali tak ada ini undangan. Nah, kau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada anak cucu, itu di antara kajian kita malam ini kok labi apa tuan? Jangan ngolah-ngolah ya Bapak Ibu. Hal-hal yang mendekatkan kita dengan keluarga, minimal dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu kok ada yang ke mana lagi? Tuh cucu lah. Kok layan, kok tidak kok jadi so. Lagi cucu Khalid, Hamzah, Abdullah, Khairul Asma Abdullah Abdul Rahman, atau Muhammad. Kita namanya sekitar di belakang tanda tuan ayah, Aisyah, Fatimah, Ummu Kalthum, kan luar biasa tuh. Wadah ada Ustaz cucu dah ada kali dah ke tetangga gitu tetangga. Lah iya nak iya kamu lagi nama Ummu Kalthum. Ikut Leo, ikut tidak boleh. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo itu aja yang kamu sampaikan itu Bapak. Labina lah ada tu lah. Rasa abi kan. Khadijah bagaimana Ustaz? Janda kaya luar biasa yang seluruh hartanya habis untuk menolong dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu tidak hanya kasih sayang sebagai istri, kasih sayang, penjagaan, pengokohan, memuliakan Nabi, mengangkat darjat Nabi dilakukan oleh Khadijah saja Bapak Ibu. Masih ingat cerita ketika beliau menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi menggigil badan Nabi pulang. Menggigil ko otek-otek. Lewat paham Bapak Ibu? Otek-otek paham? Maka lah kau ke nama saya otek-otek kok. Otek-otek, gemetar. Gemetar lah ya. Sudah sampai situ di rumah, apa yang dilakukan Khadijah? Diselimutkan kekasihnya di situ. Nabi menggigil diselimuti. Mode itu istri yang sayang itu Bapak. Ibu lah ibu. Kok menggigil apa pulang malam dia diselimuti. Nabi dia dari mau dakwah Ustaz, apa kok dia duduk di lapor lah dia kan diselimuti. Itu beda aja Khadijah. Khadijah tak ada tanya-tanya dari ibu judi atau dari mana. Baik melopong tapi kalau aja. Yang penting asal pulang litak lagi saya nak makan dulu. Walaupun nak nyagi piti untuk pulang jauh ke pasar kan. Pulang dulu. Menggigil selimutkan. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Engkau orang baik. Keburukan apapun tidak akan menimpa karena engkau adalah orang. Kok begitu bini mengecek? Kok kan ambo suami tu Bapak? Yugo dah hati dia Bapak. Dah, udah uang elok benar. Dan aku ada jo konti udah 10 uang lihat dia nak kena konti dak kata konti udah ada dan dah aku lang. Walaupun sambil loket gigi tu kan gue mengecek. Bahagia lo kami dan laki-laki. Lai babang juga suami bau dah lai. Kalau tak bawa aja. Malah gaib kawan ada. Ayo langit lah kan buat kopi gue ala. Khadijah radhiyallahu anha kasih sayangnya
penjagaannya, supportnya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Itu untuk ibu-ibu kajian itu waktu itu. Kok kalau dia suami maki ke sana, apa dia nanjo? Sana aja orangnya dia gue asal awak kita. Dia nanjo. Bapak silakan misalnya tadi 50. Dia nanjo lagi 25 udah aja yang. Kalau udah Khadijah kurang ada. Asal ada sedekah aja. Karena prinsip hidup kita ada kalau kabi untuk taat kepada Allah. Kalau kemati mati karena taat kepada Allah. Itu yang paling luar biasa kata-kata Sayyidatina Khadijah ibu-ibu. Wahai suamiku, andai nanti aku sudah tiada lagi di sampingmu, maksudnya sudah meninggal dunia, lalu aku telah dikubur, tulang-tulangku masih bisa digunakan untuk menjaga dakwahmu, maka gali kuburku dan ambil tulang-tulang. Kalau penggunanya tulang-tulang dalam kubur ya untuk dakwah engkau wahai suamiku, gali kuburku dan ambil tulang-tulang. Tidak boleh apa ibu? Tak piti, tak haroto, tak itu, dia ada tulangnya siapa guna, gali kubur, ambil untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk penguatan. Tak dikojol, ada Nabi dia bapak. Tak lod. Awak kadang-kadang kan berbahasa kawan awak kan iyo. Kawan berbahasa itu. Singgah lagu makan, iyo singgah. Betul pagi dia siapa dah bawa pulang dah. Entah dia orang sobasi atau dia ni singgah semua. Tentulah dia sobasi kan. Pak belanja kepada kawan misalnya balik kabin muda kan cie gitu. Bapak ya tahu ya lah, tapi itu punya jual lah, ini cerita orang itu. Tinggal jual lah, Pak. Yang namanya bakso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan Isra Mi'raj kalau kita kaji hikmah sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalaupun dikaitkan dengan Amul Husni tadi, tahun duka citanya Nabi Muhammad, satu bersedihnya bukan karena kehilangan istri secara fisik atau paman secara fisik, bukan. Berarti Nabi cinta dunia Allah Ustaz? Bukan. Yang dia pikirkan siapa menjadi tonggak-tonggak dakwahnya. Maka jamaah Masjid Al-Barakah berazam, kita mesti berazam bahwa semua kita mesti menjadi tonggak-tonggak tiang-tiang dakwah di Masjid Al-Barakah ke Bapak Ibu. Sudah banyak belataan potong sebagai tiang kokoh untuk menahan coran nanti dia. Lagi cor. Coba kalau ada patah dulu lagi. Lemah ketua ada wakil ketua, lemah wakil ketua ada sekretaris, lemah sekretaris ada bendahara, lemah bendahara ada kepala bidang, lemah pengurus ada jamaah yang menguatkan. Itu Bapak Ibu. Kita semua mesti berazam untuk menjadi tiang-tiang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang butuh kesabaran ekstra. Selanjutnya hikmahnya adalah siapa yang telah mengambil jalan dakwah, maka tidak ada cerita selain keikhlasan, kesabaran dan pengorbanan. Mesti digogor serangkai. Kalau tidak usah ambil jalan dakwah, tidak usah. Kita mengatakan, loh, coba dakwah di situ, dah adunya, iya uang dah. Nabi, dah juga ini uang dah. Apalagi kawat namanya dosa kok, ha. Jadi setelah meninggal Khadijah dengan Abu Thalib itu kan Nabi diboikot, Nabi diancam, bahkan dibunuh sebagian sahabat tuh. Kalau dah balik pindah ke agama nenek moyang ke Quraisy. Sehingga ada yang hijrah ke Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi, Ja'far waktu itu yang diutus ke situ. Nabi berusaha mencari suaka, kok ada orang seorang enggak berdua menolong. Maka berangkatlah beliau ke Taif. Kalau kini Bapak Ibu pergi umroh, Taif itu kini tempat kereta gantung, tempat main-main aja. Di situ ada makamnya Ibnu Abbas dan Masjid Ibnu Abbas. Jangankan dapat bantuan, Nabi malah diusir, dihina dan dilempari batu dan kotoran di penduduk Taif. Tapi kalau ada kita yang ditolak dakwah kita,
atau diusir atau tidak dimuliakan, kecil baru. Sejaik-jaik ku orang Ambon tahu kita kan serumpun dulu Pak. Sejunjung sawah lunto, sejunjung. Sejaik-jaik uang sawah lunto sejunjung sampai kini yang mau tahu alun ada nama yang Ustaz kok jual ada apa? Paling pada suku jo poya jo. Nyanyi imbek alun ada ya. Nabi dilempar oleh penduduk. Maka malakul jabal turun, jangan sampai darahmu setetes mengenai bumi. Andai kata darahmu setetes saja mengenai bumi, akan aku balikkan bukit ini dan aku timpakan ke penduduk Taif. Diakui darah dari Nabi. Kalau tiba di awak dua entah tak itu ke bawah nak copek darah itu tiba ke bawah. Biar anak mati penduduk Taif itu. Tapi Nabi itu memang luar biasa, manusia sempurna, masya Allah teman-teman. Bahkan kan didoakan. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan tidak mempersyarikatkan. Hari ini penduduk Taif sudah muslim semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah mengambil jalan dakwah, tidak keikhlasan, kesabaran, pengorbanan. Pengorbanan siapa yang dikorbankan? Awak yang dikorbankan, piti awak dan piti kawan dah. Tak tim yang dikorbankan dah. Tak tim sukses yang dikorbankan dong, awak pengorbanan awak. Turun bisa boliko tak jadi dong untuk dakwah. Turun bisa pergi kemari tak jadi dong untuk dakwah. Dan memang itu warisan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hari ini semangat di masjid, jamaah-jamaah masjid, 3 kok Bapak Ibu. Ikhlaslah menjadi jamaah masjid, menjadi donatur, menjadi pengurus, ikhlaskan karena Allah SWT. 2, sabarkan hati. Nyawa aduh nang kabar bunyi bukan nyawa aduh aja. Dapat tu kalau atau pengurus tu dah timpak jumek potang dengan bukan dia tu. Walaupun yang mengecek tu tak pernah musajid. Cuman tu kadang otak-otak lopo, kalau enggak kelima awak kan kadang-kadang ibu jadi juga. Nah, tu kalau dah sudah. Ayo kak godang lipat terongnya raya potang dah dana. Pengorbanan. Ada waktunya korban perasaan. Baik kobon lah kawannya. Ya, betul. Baik kobon lah kawan-kawannya. Lah baik kok ada masjid baik kok tu ada kawan di bawah ya. Ya alhamdulillah. Itu kalau karena Allah. Kalau tak karena Allah, kelek-kelek siku ada masjid cie, pindah dari situ. Ada masjid ngajak pada beliau memang. Masya-Allah. Ketika berbuatnya bukan karena Allah Subhanahu. Tapi salah Pak Ustaz kalau kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang begitu? Tidak salah. Tapi alangkah kerdilnya kita meninggalkan rumah Allah hanya karena kata-kata makhluk Allah Subhanahu. Kita tinggalkan rumah Allah hanya karena sikap makhluk-makhluk Allah. Nah Allah tak ada gege jawab. Nah sementara kemudian kita tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah sampai sejam ditambah tak boleh bakal abilo nanti aku Bapak. Jadi langitkan semua urusan kalau urusan itu tak tolak dari kita. Nabi kan mengatakan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati ya Allah, aku sandarkan semua lemahku kepadamu. Maknanya dakwah la haula wala quwwata illa billah. Karena terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu renungkan cik-cik banyak keadaan kondisi di dalam hidup kita tak putih deh kita banyak. Jangankan di orang lain, kadang anak awak aja tak bisa dah awak mampu dah matur ya. Kalau anak awak tak bisa, mungkin suami awak tak lo bisa dah. Awak matur tak bisa lo. Lalu bagaimana mungkin kita akan dengan mudah mengatur tetangga? Akan dengan mudah mengatur orang lain sebanyak kok kapal lo tu patuh kawak seorang tak mungkin dah Bapak. Lalu bagaimana supaya tetap lancar kehidupan ke Ustaz? Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Solusi di dalam hidupku memang salat. Dan terlalu banyak fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan salat khusus dengan waktu-waktu tertentu. Kalau salat wajib kok Bapak Ibu, iko dak ada buya kan? Buya tu yo dak dulu sana.
Nya anak pesantren tu ya, nya mau sojid tu ya, nya ya buya tu tak ada urusannya. Identitas seorang muslim di hadapan Allah salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Janji yang sudah kita sepakati dengan mereka salat, kata Nabi. Yang salat berarti mukmin, beriman, yang tak salat kafir. Dia gak kowe ini saudara Bapak. Jadi kalau nak sembahyang kafir bu ya? Iya. Jadi kalau laki ada sembahyang, laki berkecek jawabnya banyak yang tak sembahyang. Kafir. Anak-anak ada sholat kafir. Tapi kan ada perbedaan pendapat ulama nanti bu ya. Ada yang karena malas, ada yang karena tidak mengingkari, ada yang karena mengingkari. Yang mengingkari kafir berarti, yang tidak fasik. Yang karena malas munafik. Lain tahu Bapak Ibu letak orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Lebih kejam loh daripada orang kafir. Kafir sekalian, jelas. Maka di dalam rumah tangga kok dak kadapek nan lain indahlah, tapi solat jangan sampai hilang dari kehidupan rumah tangga. Sesibuk apapun suami, istri dan anak-anak, solatnya mesti dijaga. Sesusah dan sepahit apapun hidup, solat jaga. Karena itu identitas kita sebagai muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak masalah buya, tak masalah ustaz, tak masalah sok suci, tak masalah hijrah. Hijrah tak hijrah, solat wajib. Wajib. Kalau ingin ditinggikan derajatnya, solat apa solatnya?